Oke, Lur. Untuk selanjutnya kita bahas untuk pengajuan dana dan pengajuan kasbon. Ini keterkaitannya dengan karyawan yang ada di onsite atau di lokasi project. Ini yang kita tunjuk adalah supervisor dan site manager ya. Sekarang kita coba login menggunakan supervisor. Posisi supervisor ini di bawah site manager. Nah, kita akan membahas permintaan dana, permintaan kasbon. Ini permintaan bahan material dari lokasi sudah kita bahas di chapter 4. Sekarang kita sudah masuk ke chapter 5 yang nantinya akan kita masuk ke approval yang secara berjenjang juga, secara level ya. Kita masuk ke menu permintaan dana. Nah, permintaan dana ini dia supervisor ini adanya di lokasi ya, atau dengan site manager. Nah, supervisor ini bertugasnya untuk sebagai job desk-nya dia harus melihat di lokasi lapangan biasanya ya, supervisor ini. Nah, di sini ada dua tipe data ya, berdasarkan budget dan non budget. Ini kita coba buat gimana kita melakukan request. Di sini ada tipe pekerjaannya. Jadi ini berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan pekerjaan. Lalu di sini kita masukkan contohnya adalah di tipe data budget biaya. Nah, ini akan satu persatu ini akan terlihat. Nah, ini deskripsi barangnya adalah tukang las dan tukang pipa. Kalau nanti di sini non budget, ya dia satu persatu dan dia di-create di sini. Nah, setiap nanti yang masuk ada di budget di sini, dia akan masuk ke dalam menu deskripsi pengajuan dana di sini. Ya, kita coba satu-satu. Ini kan masih kosong ya, pengajuan dana ini masih kosong. Kita coba berdasarkan budget. Ini budget ini pengajuan dana pemasangan boplang. Ya, ini secara langsung ya, misalkan untuk tanggal 10 dengan nomor rekening. Nomor rekening ini bisa dari rekening perusahaan yang diberikan ya untuk di lokasi maupun dari rekening penanggung jawab di sana ya. Contohnya misalkan nomor rekening. Nah, ini langsung aja kita simpan. Ini request number ini ya, masih 001 dan dia akan otomatis simpan request ROF. Nah, untuk melihat list di sini, nah di sini dia statusnya masih pengajuan ya. Jadi nanti ini di-approve berdasarkan level approval ya, atau berdasarkan divisi masing-masing. Berawal ini dari approval site manajernya, baru PM project, nah, di sini approval engineering, misalkan approval PR. Kalau tidak dibutuhkan ini langsung saja masuk ke approval fin atau dengan menggunakan sekali issued oleh akun super admin atau admin yang menjadi autentikasi admin atau super admin. Oke, ini udah masuk dalam list pengajuan. Sekarang kita lanjutkan, misalkan kita masuk ke fondasi dengan menggunakan non budget. Nah, yang tadi sudah masuk di list pengajuan ini, di list pengajuan di sini, ini sudah masuk, ada dua kan ya, di sini list pengajuannya. Nah, dia akan tampil di sini nantinya yang menjadi budget. Nah, kalau kita menggunakan dengan hal yang sama, ini masih bisa juga nama yang sama. Tapi kalau dia mau mengkreat nama yang baru, contohnya misalkan untuk fondasi rangka baja ini tidak ada di budget, tapi ini adalah biaya yang di luar dari budget, seperti misalkan fondasi ini ada biaya pengawasan ya, biaya pengawasan tambahan, pengawasan besi masuk, pengawasan besi masuk. Ini contoh ya. Jadi di sini ini
diklik aja atau ditekan tab boleh. Ini kategorinya misalkan biaya lain. Totalnya 250.000. Nomor rekeningnya misalkan sama 31. Nah, ini pengajuannya untuk tanggal berapa, misalkan tanggal 11, ini kita add. Lalu dia akan masuk ke biaya lain-lain. Nah, ini akan terrekord. Ya, kalau misalnya nanti disetujui, dia akan terrekord. Lalu di sini akan dibuat lagi misalkan biaya RT koordinasi ya, karena misalkan Pondasi Rangka Baja ini ada pembelian baja misalkan. Biaya koordinasi. Di sini misalkan biaya ini koordinasi lah ya. Sekitar 450.000 contoh ya. Dikirimnya ke nomor rekening yang sama untuk tanggal 14 ini kita add. Oke, pengajuan ini kita simpan ya di ROF 002. Sekarang kita lihat di listnya, list pengajuan. Lihat di list pengajuan. Oke, sudah masuk ya. Ini 02. Di sini pengajuannya. Nanti bisa dilihat untuk tanggalnya ini, approvalnya sudah sampai mana ya. Nanti bisa ditanyakan, misalkan baru sampai di site manager, bisa diinformasikan. Site manager pun akan melihat di sini nanti yang harus di-approve di sini pengajuan. Nah, ini masih bisa dibatalkan tapi tidak hapus ya. Posisinya dia batal. Nanti akan kita demokan. Oke, selanjutnya untuk pengajuan dia sudah supervisor, tinggal nanti melihat dari dari status ini. Jadi ya bisa dipastikan sudah terkirim atau belumnya. Posisinya terakhir itu ada di approval finance. Oke. Nanti di sini kalau sudah ditransfer pengajuannya ini, di sini akan statusnya akan berubah. Ya. Nanti akan kita lihat perubahannya sudah di-approve. Selanjutnya sama, kita masuk ke permintaan kasbon. Kita coba masuk ke permintaan kasbon. Nah, di sini sama juga ya, kode projectnya, dia sama juga proyeknya di mana. Ya. Ini tapi, nah ini untuk terbagi menjadi dua ya. Kalau individu dia pekerja ya jumlahnya. Nah, kalau dia secara grup, sini ada secara grup. Ini kasbon buat para pekerja ya. Nah, ini mandornya siapa? Misalkan Pak Aryo yang tadi kita sudah buat terhadap proyek PB101 ya. Untuk employee ya, penunjukan employee lokasinya di mana. Ini sebagai mandor. Nah, ini kalau per mandor bisa langsung nama mandor di sini. Tapi kalau buat seluruh mandor, ini tinggal langsung aja seluruh pekerjaan dalam grup. Ini kasih keterangan aja. Kalau kita contoh misalkan individu ya, kita bikin untuk seluruh pekerja deh, dia kasbon. Ya. Total kasbonnya ini sekitar 250, 700, 450.000. Untuk tanggal sekitar tanggal 12. Deskripsi ini sama halnya dengan itu. Kita bisa mengkreat di sini. Apa deskripsi dari keterangan ini? Misalkan contohnya kasbon grup ya, kasbon. Kasbon seluruh pekerja ya, karbon pekerja. Ini nomor rekeningnya, silakan dimasukkan kalau memang akan ditujukannya. Ya kalau
ditujukan misalkan ke 633057031. Ini kita simpan. Oke, dia sudah masuk, sama juga ya. Totalnya untuk kasbon pekerja keterangannya. Nanti kalau di sini juga dia akan keluar kasbon pekerja. Ini bisa juga dibuat sebagai formula atau sebagai misalkan akan berulang-ulang, silakan panggil lagi ini. Ini tinggal menunggu pengajuan ini. Nah, kalau diedit masih bisa diedit, ya, masih bisa misalkan ini untuk perorangan, ya, kalau diupdate, ya, ini berarti untuk perorangan kasbon pekerja. Nah, ini kan nama untuk nama karyo. Ini kita pakai seluruh pekerja. Sama aja ya, nanti bisa tinggal tergantung dari kebutuhannya. Nah, ini untuk kasbon. Tinggal menunggu approval juga, sama seperti yang tadi ya, menunggu dari approvalnya. Kalau tadi ada list, di sini dia listnya ada di bawah. Yaitu untuk permintaan dana dan permintaan kasbon, cara menginputnya. Nanti kita akan masuk ke approvalnya dari masing-masing leveling yang memang menjadi penanggung jawab terhadap persetujuan ya, terhadap permintaan. Jadi permintaan baik dari permintaan dana maupun permintaan kasbon ini approvalnya bisa disesuaikan disetujui oleh masing-masing wewenangnya. Misalkan dia langsung juga oleh finance, juga dia bisa langsung. Jadi tanpa melalui proses approval ini, berarti sudah disetujui oleh manajemen pusat, ya, dia langsung di-approve aja di bagian finance. Nanti approval finance akan kita demokannya. Nah, itulah pengajuan ya, permintaan dana dan kasbon. Cara penginputannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke approve ya. Approve secara leveling divisi. Kita approve mulai dari approve pengajuan dana. Nah, dia itu sebagai site manager ya. Karena dia sebagai site manager, dia juga harus rajin ya, melihat dari status-status pengajuan dana dan pengajuan kasbon. Jadi dia juga harus ada koordinasi dengan supervisor. Jadi dengan adanya ini, mudah-mudahan adanya komunikasi yang baik dari bagian supervisor maupun dari site manager, sehingga kontrol terhadap proyek baik secara pembiayaan, pendanaan, dan permintaan bahan material itu saling berkoordinasi untuk pengajuan terhadap ke kantor pusat. Nah, ini sekarang kita coba approve untuk yang site manager ya. Ini kita approve semua. Misalnya kita approve, nah ini kita. Oke, ini dikoordinasikan dahulu dengan supervisor untuk ditanyakan ya kan biaya pengawasan ini apa, jadi saling kontrol ya, saling kontrol. Tukang pipa ini, oke, di approve, sudah di approve. Oke, setelah di approve ini tinggal menunggu dari approval dari project manager. Sama halnya dengan list permintaan material yang ini yang sudah di-approve ya, secara satu-satu. Sekarang kita coba lagi masuk sebagai project manager. Oke, kita login dengan ini ya, project manager. Kita lihat di sini project manager. Ini biar ada saling koordinasi ya antara site manager
dengan project manager juga. Ini kita approve. Oke, kita approve juga. Kalau kita lihat dia statusnya, dia project manager ya. Lalu ini kita approve. Kita approve. Ini juga bisa not approve ya. Dia berarti nggak disetujui. Ini kita approve aja. Oke, kita tes. Selanjutnya kita tadi itu lupa ya untuk pengajuan kasbon nih si site manager untuk mengapprove. Jadi kita kembalikan dulu, kita testing site manager untuk melakukan approve ya terhadap kasbon. Nah ini kasbon, site manager dia belum melakukan approve. Oke, sudah di approve. Tinggal project manager kita kembalikan lagi. Ya kalau udah di lapangan lah sudah berdasarkan login masing-masing. Noval ini kita melakukan pengetesan terhadap approve, berfungsinya approve dari masing-masing berdasarkan divisi. Nah, ini project manager kita approve juga. Oke, nah, di sini sudah posisinya sampai PM project sudah, tinggal. Nah kalau tidak diperlukan bagian engineering ya, atau approval procurement, ini dilewati aja. Sekarang kita masuk ke login dari finance, bagian keuangan. Oke. Ini kita pakai kalau dari keuangan, dari sini juga dia bisa ya, dari sini dia bisa juga dari posisi kas dan bank. Dan dari sini pun dia bisa juga. Jadi kalau kita copy, bentar ya, karena ini baru dibuka, biasanya dia cache ya. Lain halnya dengan ini dia langsung. Karena ini baru dibuka, nanti bisa kita lihat. Nah dari sini kita juga lihat dari masih berproses ya. Manajer ini masih karena baru dibuka, kita tunggu. Ya, ini ada loading sedikit karena baru dibuka. Nah ini sudah open. Coba kita back, kita kembalikan ke kas dan bank. Nah dia langsung, kalau sudah di ini dia akan cepat. Ya sekarang kita coba lihat dari yang indeks project sini ya. Nah ini karena kita posisinya adalah finance, kita cek di sini. Nah, sini ada pengajuan, kita approve. Nah, ini jumlah yang disetujuinya. Nanti kita lihat. Misalkan disetujui semua ya, 450. Ini kita approve. Nah, di sini posisi dia langsung melewati dari ini semua. Sama halnya kalau misalkan di sini di approve,
Nah, di sini sudah ada yang terapprove di satu di bawah. Ya. Untuk 002 ini sudah di-approve. Kalau di sini di-approve dia tidak bisa ya, karena apa? Di sini harus melewati dari approval untuk engineering dan procurement. Tapi kalau dia mau langsung, dia posisinya ada di approval di proyek. Nah, di sini ya. Langsung di sini approval dana. Nah, di sini sudah pengajuan ini karena sudah di posisinya dia disetujuinya berapa ya. Misalkan di sini disetujuinya 200.000. Nah, di sini di approve. Nah, di sini langsung nanti yang disetujuinya adalah 200.000. Lalu di bagian site manager ini kan adanya di pusat ya. Setelah di approve, statusnya dia sudah berubah approve. Sekarang kita lihat di sudah di approve ya, berarti sudah diproses. Sudah diproses. Nah, ditransfer ke nomor rekening ini. Oke. Kalau kita ini refresh. Nah, ini pengajuan 02. Nah, ini dia sudah di approve. Kemudian kalau dia untuk memasukkan tanda bukti upload ya, di sini upload ya. Tanda bukti yang sudah ditransfer. Nah, sini tinggal choice. Contohnya adalah misalkan yang sudah di bukti transfer ya. Kita cari bukti, anggap aja ini. Ya, ini adalah bukti transfer. Nah, kita save picture. Nah, dia sudah masuk. Untuk misalkan nanti di sini kan ada dua ya, berarti kan ada dua yang ditransferkan ya. Kalau dengan rekening yang sana sekaligus juga nggak apa-apa. hanya dengan dari proses tanda buktinya di sini. Kalau memang dia satu-satu dan ada tanda buktinya, langsung aja dia langsung di upload foto. Nah, ini yang di upload fotonya. Di upload satu lagi. Kita cek, tes lagi, upload. Ini misalkan, ya, ini kita simpan. Nah, ini sudah menjadi bukti dari tanda bukti dari upload tadi ya. Kalau mau dibesarkan, ini tinggal dibesarkan, ini tinggal di back. Kalau mau di delete, ini bisa di delete. Kita delete. Oh, ini download, ini kita upload ya. Mohon maaf, ini kita mengupload yang tadi yang di download. Kalau ini adalah delete posisinya. Nah, kalau kita cek lagi uploadnya, dia sudah tidak ada yang upload. Nah, kalau mau dimasukkan kembali, nah ini yang tadi di download, kita save picture. Dia udah masuk. Jadi ada history yang bisa nanti, kalau di sini kan nggak ada, karena ROF 001 ini belum ada. Kalau kita upload, nah ini ya 001 masih belum ada. Jadi nanti silakan aja di upload, karena ini adalah transaksinya dari PBT 001. Yaitu demikian proses dari prosedur dari permintaan dana. Sekarang kita cek dulu ya, kita cek bagaimana nanti site manager atau supervisor melihat apakah sudah di approve atau belum. Nanti ada di sini. Jadi site manager dan supervisor dia bisa melihat status dari permintaan dana ini. Jadi kalau dia lihat dari list pengajuan di sini, nah statusnya yang dua ini sudah di approve. Oke, sudah di approve.
berarti sudah diproses masuk ke rekening. Kalau ini masih proses pengajuan. Ya, kalau nanti dari kewenangan bagian kebijakan perusahaan harus melalui disetujui juga dengan ini engineering HO dengan procurement, ya silahkan. Tapi menurut saya kalau permintaan dana ya cukup dari approve site manager, ya, PM project, lalu langsung bagian keuangan. Demikian proses. Sekarang kita cek dulu ya, sebentar, untuk sebagai site manager. Kita lihat site manager hasilnya. Oke, kita lihat approvalnya. Nah, dia sudah di approve. Kita cek lagi, kasbon belum ya, kasbon belum di approve. Jadi nanti bagian keuangan silakan melakukan approve dan melakukan transfer atas permintaan. Demikian proses dari permintaan dana, permintaan kasbon, dan list-list dari approvalnya berdasarkan levelingnya, ya, berdasarkan login dan job desk-nya dari masing-masing, dan juga terhadap bagian keuangannya. Demikian untuk chapter yang kelima.